Media sosial dihebohkan penangkapan Dr. Richard Lee, seorang YouTuber kecantikan di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 11 Agustus 2021 lalu. Banyak yang menduga penangkapan Dr. Richard dikaitkan dengan laporan artis Kartika Putri pada Desember 2020 lalu atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Tak hanya istri Dr. Richard Lee, Reni Effendi, netizen juga mempertanyakan dasar penangkapan tersebut. Mengingat Dr. Richard Lee berjasa untuk memperingatkan warga soal bahaya produk kecantikan abal-abal. Kuasa hukum Dr. Richard Lee, Rasman Arif Nasution, menyebut pihak polisi sebelumnya mengaku datang dalam rangka memeriksa HP Dr. Richard Lee terkait Instagram dan tak akan melakukan penangkapan. Namun pada kenyataannya, Dr. Richard Lee dibawa paksa tanpa menunggu kedatangannya. Padahal sebagai kuasa hukum ia berhak mendampingi kliennya. Saya tanya, apakah Dr. Richard Lee akan dibawa? Dia bilang tidak. Benar ya? Mana si Abah? Benar ya? Anda dengar ya? Ya. Apakah handphone akan dibawa? Dia bilang tidak. Yang dipegang ini ngomongan polisi, penegak hukum. Karena klien saya ini bukan teroris, bukan pelaku kejahatan luar biasa, bukan koruptor, bukan paham kiri atau kanan. Dia warga negara yang yang berusaha dan ada masalah terkait dengan undang-undang elektronik dan bicara dengan saya, tidak ada yang namanya membawa handphone atau orangnya. Kok tiba-tiba terjadi perubahan? Justru Dr. Richard Lee dibawa, dipaksa sesuai dengan video yang ada. Karena mendapat sorotan publik, Dr. Richard Lee pun dilepaskan karena dianggap kooperatif. Pembebasan Dr. Richard Lee merupakan perintah langsung Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Richard Lee diduga melakukan akses ilegal atas akun Instagram dan menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang dimaksud adalah akun Instagram milik Richard Lee. Akun itu merupakan barang bukti atas laporan Kartika Putri terkait dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor Richard Lee pada Desember 2020 lalu. Di kasus pencemaran nama baik, Richard Lee dikatakan masih berstatus terlapor. Yusri menegaskan upaya paksa terhadap penangkapan Richard Lee karena yang bersangkutan diduga mengakses ilegal akun dan menghilangkan barang bukti berkaitan dengan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Kartika Putri. Saya banyak diminta keterangan bagaimana pendapat saya tentang kasus yang menimpa antara Dr. Richard Lee dan juga Kartika Putri. Jadi awalnya adalah memang terjadi kasus pelaporan pencemaran nama baik kepada Dr. Richard Lee yang diadukan oleh Kartika Putri karena waktu itu Kartika Putri mengendorse satu produk, tetapi produk tersebut kemudian dinilai ya oleh Dr. Richard Lee dari sisi medis ya. Ada bahan yang mungkin kurang baik gitu ya. Nah, Kartika Putri merasa mungkin tercemarkan atau tidak cocok, kemudian dia melaporkan, tapi kemudian terjadi juga ada unggahan sesuatu yang kemudian membuat Kartika Putri merasa kurang nyaman dan kemudian ada tuduhan berikutnya yaitu pelanggaran etika. Jadi sebenarnya dua kasus ini adalah kasus awal yang berbeda ya. Nah, di tengah-tengah penyidikan terhadap kasus itu oleh kepolisian, polisi sudah berhasil mendapatkan proses penetapan pengadilan untuk menyita barang bukti dari Dr. Richard Lee, yaitu akun Instagramnya, dan kemudian sempat sudah mengamankan, artinya sudah mengganti passwordnya. Nah, ketika sudah diganti password, memang karena IG itu bisa juga diakses
melalui induknya, jadi melalui Facebook ya. Ini Dr. Richard Lee sempat kemudian melakukan akses terhadap akun IG-nya yang sebenarnya akun IG itu sudah menjadi barang bukti yang disita oleh kepolisian. Ini masalahnya. Jadi disebut sebagai illegal access karena alat yang sudah jadi barang bukti kemudian diakses secara tidak berhak oleh Dr. Richard Lee. Ini yang sebenarnya terjadi kemudian penangkapan terhadap yang bersangkutan. Tapi saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi menangkap, mengambil keterangan, tapi tidak kemudian menahan karena sesuai dengan banyaknya permintaan dari masyarakat dan juga di sosial media yang mengatakan bahwa tidak layak sebenarnya Richard Lee ini kemudian ditahan. Jadi sebenarnya kasus ini mirip-mirip dengan kasus yang pernah saya laporkan ya. Ketika saya melaporkan saudara Eko Kuntadi dan Mas Jopre ya, dia kan juga numpang dari kasus yang alhamdulillah sekarang sudah damai ya, saya dengan Luki Alamsyah. Nah, si Eko Kuntadi dan Mas Jopre ini juga sempat mengganti hashtag meskipun itu sudah dilaporkan ke kepolisian. Jadi artinya sebenarnya ini sama, polisi juga bisa melakukan penangkapan terhadap saudara Eko Kuntadi dan Mas Jopre sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, dalam hal ini saya memberikan pendapat untuk kasus Dr. Richard Lee dan Kartika Putri dan biarkan polisi presisi untuk melakukan tindakan-tindakannya.